Kota Kudus, kota kecil yang tumbuh dari tembakau dan juga cengkeh. Sejak akhir abad ke-19, kota ini telah dibangun oleh aroma yang menguar hangat dari setiap sudutnya. Kretek. Kretek bukan hanya sekedar barang dagangan, ia adalah denyut ekonomi, bahasa budaya, sekaligus identitas yang melekat di dada masyarakat Kudus. Di balik kepulan asap yang membawa nama kota Kudus, terdapat cerita lain yang jarang kita dengar, yang jarang kita soroti. Cerita yang tidak tertulis dalam sejarah manapun. Cerita tentang tubuh-tubuh yang bekerja dalam diam, tentang paru-paru yang tak pernah betul-betul beristirahat, dan tentang tangan yang menua oleh gerakan yang sama, diulang ribuan kali setiap hari. Di antara banyaknya cerita itu, ada kisah seorang perempuan paruh baya yang lebih dari 3 dekade mengabdikan hidupnya pada industri rokok. Ia mulai bekerja pada tahun 1992 di bagian yang sering kita kenal dengan sebutan nyontong. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun membutuhkan ketelitian seperti jam dan ritme yang tidak pernah berhenti. Gerakannya selalu sama, yakni mengambil rokok yang sudah digulung, menyusunnya sejajar, merapikannya dalam satu plat, lalu memadatkannya sedikit. Namun, pada tahun 2013, tubuhnya mulai goyah. Awalnya hanya batuk biasa, namun tak kunjung juga sembuh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, napasnya semakin pendek, dadanya terasa kian sempit, serta berat badannya menyusut pelan tapi pasti. Hingga suatu hari, dokter memanggilnya dengan nada yang hati-hati. Dokter menyampaikan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Paru-paru Anda terinfeksi, Bu. Ia hanya bisa terdiam mendengar fakta itu. Ia juga menyampaikan bahwa pabriknya telah menyediakan pemeriksaan rutin, namun tidak setiap hari. Cek kesehatan, pemeriksaan tangan dan kandungan, serta fasilitas dokter keluarga juga telah diberikan. Namun, semua itu tidak cukup untuk menghentikan penyakit yang diam-diam tumbuh di tubuhnya. Akhirnya, ia dirujuk ke rumah sakit BB4 di Pati. Di sana, ia menjalani 6 bulan pengobatan dengan intensif. Rongsen, cek dahak, dan juga obat-obatan harus diminum dengan disiplin. Tubuhnya letih, namun harapan itu tetap ada. Suami dan anak-anaknya tidak pernah melepaskan genggaman mereka. Mereka adalah alasannya tetap tersenyum di tengah rasa sakit. Alasannya tetap bertahan saat tubuhnya hampir menyerah. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, dengan izin Tuhan, paru-parunya mulai membaik. Setelah 6 bulan perjuangan yang panjang, akhirnya dokter mengatakan, "Kamu sudah pulih." Ia kembali bekerja demi ekonomi keluarga. Namun, kini ia bekerja dengan kesadaran baru bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda, dinegosiasikan, ataupun dibeli setelah hilang. Ia ingin kisah hidupnya menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarkannya untuk selalu jagalah tubuhmu, nafasmu, dan kesehatanmu. Karena kesehatan ialah kunci kebahagiaan. Di kota yang tumbuh dari tembakau dan cengkeh ini, kisahnya adalah salah satu dari bagian sejarah yang tidak tercatat. Namun, hal itu nyata, hidup, dan penuh keteguhan.